Ya Tuhan, apabila besok hujan, aku akan main musik. Keren. Apabila besok terang benderang, aku ke Citibank. Aku teruskan Citibank. Dulu kan gue sempet numpang ngetop sama Chandra nih. Jadi di UI ada yang udah ngetop duluan, Chandra Darusman. Waktu di SMA 3 Faris RM. Gue tuh nempel-nempel sama orang-orang yang begitu. Gue masih pencipta lagu. Dan lu dengan baik hati, lu terima lagu gue. Oh iya dong, keren lagunya. Iya, Panggilan Jiwa. Iya, kita duet kan di album gue yang kedua. Iya, itu gue belum nyanyi waktu itu. Oh belum ya? Belum, pencipta lagu aja. Oh pencipta lagu aja ya? Iya. Oke. Kalau Casero tuh juga kan, Caseronya juga kan. Casero itu tahun 78 merekam lagu Pemuda. Lagu Pemuda ya. Sampai sekarang itu lagu. Waktu itu suasananya kan perpecahan ya di antara mahasiswa. Yang menginspirasi lagu Pemuda? Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, dan share. Thank you, Berat. Rock you! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ikang Fauzi nih. Apa kabar sobat Ikang Fauzi? Semua dalam keadaan sehat, walafiat dan semuanya semangat ya dalam menjalani hidup ini dan banyak bermanfaat buat orang lain. Hari ini mau lanjut nih acara musik ngobrol asik ya. Terima kasih teman-teman yang udah subscribe semua acara ini. Tambah lagi banyak kelihatannya. Alhamdulillah pendengarnya ya minatnya. Dan juga hari ini saya mendapatkan tamu yang luar biasa banget. Tamu yang benar-benar dari dulu udah berteman dan ya sosok ini luar biasa kiprahnya di bidang musik dan semua orang udah kenal dia. Siapa lagi kalau bukan Chandra Darusman. Kang, apa kabar Kang? Baik, alhamdulillah. Lama nggak ketemu nih. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Chandra Darusman. Gimana nih Chan? Waalaikumsalam nih buat semuanya. Ini pertama-tama terima kasih banget udah bisa. Sama-sama. Ya. Suatu kehormatan. Ini suatu pokoknya nggak susah-susah nih janjian sama Chandra nih, luar biasa. Kita udah berteman lama di UI, senior saya, tapi begitu sebenarnya sosok Chandra Darusman ini sosok panutan gue. Aduh. Ya Chan, dari dulu gue bilang waktu itu nggak apa-apa, mohon maaf ya. Karena gue ngelihat kita sama-sama di UI, terus juga apa ya di musiknya tuh. Alma mater kita ya, satu alma mater ya. Di alma maternya juga hobi memberikan musik. Kontribusi banyak bener di UI dan kelihatannya perjalanan karirnya tuh ideal gitu loh menurut gue gitu ya. Amin. Ya imbang dan saling semua yang kita pelajari itu bermanfaat gitu. Ya pertama-tama tuh. Mungkin gue akan tanya dulu sibuk apa nih sekarang? Iya Kang, gue sempat berkelana ya ke luar negeri ya. Tahun 2001 itu berangkat ke Swiss. Oh iya benar. Ya. Iya benar. Jadi 9 tahun di Swiss, terus lanjut 9 tahun di Singapura. Iya benar. Berkelana mengajak anak-anak untuk alhamdulillah dikasih kesempatan ya untuk tinggal di luar negeri kan. Iya. Supaya anak-anak tuh mempunyai wawasan yang lebih yang lebih luas lagi ya. Betul. Gua kerja di lembaga PBB yang namanya World Intellectual Property Organization. Yang tugasnya menangani bagaimana sistem hak kekayaan intelektual itu bisa berkembang dan bermanfaat di negara-negara gitu. Iya. Nah, pulang dari sana tahun 2019 akhir, pas sebelum COVID. Alhamdulillah sebelum COVID, kalau nggak gue nggak pulang-pulang. Iya benar. Tapi itu nggak direncanain? Ya memang sudah rencana akhir 2019 sudah rencana setahun sebelumnya udah mau pulang gitu kan. Karena tugas selesai. Tadinya ada kemungkinan mau balik lagi ke Swiss, tapi kita sekeluarga milih kita pulang aja. Anak-anak juga sudah mandiri gitu kan. Iya. Jadi selama 5 tahun di sini ya kembali ke habitat deh. Hebat. Habitat musik. Hebat. Tapi kan nggak semua orang ya bisa kembali langsung tune lagi gitu. Nah ini seorang Chandra Darusman nih gue lihat nih nggak ada matinya terus saja berkarir. Nah itu juga kan
mohon maaf nih, kelihatannya mungkin ringan-ringan aja ngomongnya PBB. Tapi itu kriterianya kan berat. Bisa kerja di sana menjadi profesional, tentunya dengan ya pasti ininya juga tinggi lah pasti ya. Ukurannya ukuran dunia pasti internasional gitu. Jadi benar-benar profesional di situ. Itu apa aja capabilities yang bisa bekerja seperti dan apa yang dikerjakan di situ dan apa gunanya buat di Indonesia itu? Ya, alhamdulillah memang dapat kesempatan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin. Pertama kita dituntut untuk bisa bahasa Inggris. Ya, kita kan alhamdulillah punya latar belakang luar negeri ya, anak diplomat ya. Jadi alhamdulillah Inggris nggak terlalu masalah lah, alhamdulillah ya. Itu yang pertama, itu mutlak gitu. Keren. Terus yang kedua, kebetulan sebelum berangkat kan gue kan ngelola yang namanya Yayasan Karya Cipta Indonesia. Iya benar-benar. Di mana hak-hak pencipta lagu itu diadministrasi agar dapat royalti kalau lagu dimainkan di mana-mana. Nah, mereka KCI ya bukan? Itu KCI. Di mana setelah 10 tahun PBB itu, WIPO itu sebenarnya mencari orang Indonesia. Karena gini, setiap lembaga PBB, apakah itu WIPO, UNESCO, itu ingin memberikan kesempatan buat semua warga negara, anggota, gitu. Nah, Indonesia kurang ada orang di sana gitu. Perwakilannya kurang ada. Perwakilan Indonesia kurang ada. Karena kriterianya berat atau apa? Karena mungkin kita ini nggak banyak yang ingin berpetualang ya. Terus mungkin bidang hakinya juga nggak banyak yang menggeluti. Kebetulan kan konsisten sama haki, sama KCI gitu kan, yang bawa hak cipta. Nah, di sana di Jenewa itu ada yang namanya Perwakilan Tetap Republik Indonesia, juga mencari orang Indonesia yang kira-kira tune in lah sama topik haki gitu. Ya, mereka lihat gue di KCI 10 tahun, ya nawarkan gitu, mau nggak? Oh, jadi ininya apa pengalamannya cocok dengan situ ya? Betul. Iya. Padahal latar belakangnya bukan hukum ya. Betul. Nah, itu juga gue baru tahu bahwa setelah di sana ternyata nggak selalu harus hukum yang dicari, ya, tapi juga ya ekonom, ya ahli statistik, administrator, ya organisator, ya. Jadi latar belakang gue itu sebagai katakanlah dari pengelolaan hak cipta lagu, sebagai ekonom juga, ya ada latar belakang sedikit bahasa gitu. Ya dianggap memenuhi kriteria gitu. Oh, keren. Selama akhirnya 18 tahun gue. Tadinya cuma 5 tahun. Gitu ya? 18 tahun? Akhirnya 18 tahun. Karena nggak ada gantinya sih. Ya, bukan gitu sih, cuman ya juga sih. Keterusan aja sih. Keterusan aja. Enggak, kalau menurut gue ya, orang yang punya kriteria seperti Chandra itu ya cuman dia lah. Enggak juga. Enggak, ini pendapat pribadi gua. Tapi gua anggap ya penilaian gua nih cukup berdasar gitu. Ya kan, latar belakang, kemampuan, pengalaman, pendidikan dan sebagainya. Karena kan di sana juga tugasnya kan ya eksekutor kan, bukan tugas administratif gitu kan. Jadi bagaimana cara permasalahan yang ada di Indonesia udah gitu dibawa ke sana, udah gitu mungkin di badan dunia ini juga berperan di dalam memberikan kontribusi, masukan dan sebagainya, sehingga yang namanya outputnya tuh akhirnya bicara royalti. Selain royalti juga ada yang lain kan. Ada. Jadi tadi kan Ikang nanyain apa sih manfaat buat Indonesia. Betul. Jadi manfaat buat Indonesia selama gue di sana itu tentu satu ya, selalu berupaya untuk memberikan bantuan teknis ya, training, kemudian menyelenggarakan seminar, ya, terus membeli peralatan, terus mengirim orang-orang Indonesia ke luar negeri ya untuk belajar haki. Hampir setiap 6 bulan, paling nggak setiap tahun lah, itu namanya polisi, jaksa, juga hakim, kita orang Indonesia kita undang ke luar negeri supaya mendapatkan wawasan tentang haki gitu. Dan ya selama gue di sana itu gue melihat gitu ya, bahwa memang yang namanya kemajuan negara itu banyak sekali tergantung dari kemajuan haki gitu. Yang namanya paten, merek, hak cipta gitu. Benar-benar. Negara-negara maju itu majunya karena haki, karena sistem haki mereka itu. Kenapa? Karena misalnya mebel nih, ya kita ekspor kayu ya, misalnya kan. Kalau itu ekspor kayu kan dapat pemasukan devisa.
Tapi di sana di luar negeri diolah menjadi mebel. Benar. Kita impor lagi mebelnya. Iya. Nah, nilai tambahnya mereka yang dapat. Iya. Nah, semua ini kita membuka cuma raw mata material aja. Betul. Itu membuka mata Indonesia supaya kita memajukan sistem haki di Indonesia gitu. Jadi kita bisa mendapatkan benefit yang seoptimal mungkin ya. Betul sekali. Ya mungkin istilahnya kalau sekarang hilirisasi kayak begitu. Nah, itu hilirisasi harusnya dari dulu ya. Dulu ya. Nah, inilah makanya ini topik besar tuh hilirisasi gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan kita bisa mulai lagi Indonesia ini. Gitu. Gitulah manfaat kira-kira WIPO gitu ya. Sampai di situ tuh latar belakangnya tuh ada yang mau gue pengen tahu banget karena seorang Chandra Darusman aku tahu banget. Mulai dari tahu kartunya ya? Tahu dari sekolah di ekonomi, orangnya pinter, prestasinya luar biasa, anak diplomat ya, orangnya asik gitu lah pokoknya. Karyanya juga banyak. Punya teman asik. Ya kan teman-temannya dia juga senior gue, teman-teman gue juga ya. Ya PSP apa tuh namanya? Caksero, ya kan ya. Tapi dia walaupun senior dia nggak kelihatan kayak senior. Gue sih sama dia kita sama lah. CS banget ya. Tapi justru itu aku pengen korek nih buat manfaat kita sama-sama untuk menambah pengetahuan kita khususnya di musik ya. Tukar pikiran lah ya. Kita pertama lagi kayak tukar pikiran. Pertama kan sebagai apa musik gitu kan. Masuk latar belakangnya bagaimana tuh? Maksudnya karena di luar negeri udah gitu kenapa musik jazz udah gitu orientasinya kemana udah gitu sampai ke ya Caksero udah gitu prestasinya berapa rekaman dan sebagainya. Iya, jadi memang kalau gue refleksi ke belakang gitu ya, dari dulu itu kalau gue keluar negeri itu dibawa sama orang tua gitu kan, posting gitu ya, kita suka diundang makan, ya, suka ada acara-acara, biasanya itu ada band, ya. Gue ingat ya, setiap kali itu kalau ada konser atau band gitu ya, gue nggak diem di meja, gue ke belakang panggung kan. Iya. Gue pengen tahu di belakang panggung tuh kayak apa sih itu musisi-musisi. Dari dulu tuh gue ketar ke sana gitu. Gitu ya. Dari dulu tuh. Itu SMP loh. Apa yang pengen lo tahu? Tahu. Gue pengen tahu. Apanya? Mereka ngelatihannya gimana? Gitu. Mereka bergaulnya gimana? Gitu ya. Mereka interaksi gimana? Gak tahu itu suatu dorongan yang wajar untuk mengetahui passion gitu ya. Waktu kecil dari sejak kecil. Nah, fast forward. Waktu SMA, gue udah bilang orang tua, gue mau jadi musisi. Wih keren. Ya, mereka bilang coba dulu belajar apalah gitu. Darahnya dari mana gitu. Jadi musisi? Orang tua dari babe, dari bokap. Keren. Bokap. Dia pemain gitar, juga pemain Hawaiian. Kayak bokap gue juga. Oh iya, sama lah. Turun temurun lah gitu kan. Emang, iya. Gue bilang gue mau jadi musisi, mereka bilang kuliah dulu deh, gitu kan. Bokap gue tuh kalau cerita Pak Darusman tuh dia berbinar-binar. Mereka kan satu generasi lah ya. Di Kemlu, di Deplu dulu namanya. Benar. Apa ADLN ya? Ya. Angkatan berapa tuh masalahnya? Kalau kita ngomong tuh. Gue nggak tahu deh. Babi gue kok angkatan kedua atau ketiga gitu. Sama itu dulu yang jadi menlu tuh Ali Alatas. Di satu kamar sama Ali Alatas. Mungkin juga. Iya. Ya begitulah. Jadi memang musik selalu jadi bagian dari kehidupan ya. Nah udah gitu di sekolahin musik atau enggak gimana? juga. Jadi kan ya makanya gue bilang gue abis lulus SMA mau main musik. Nah mereka bilang boleh main musik tapi kuliah dulu deh. Sekarang kuliah gitu. Sama mas gue. Kan gitu kan. Selesai kuliah udah ya gue bilang ini ijazahnya gue mau main musik. Coba lah kerja dulu, nyicipin lah. Boleh main musik, coba nyicipin kerja dulu. Gue kerja dulu kan. Iya benar. Gue kerja di Citibank. Tahu gak di mana kerjanya? Di mana kerjanya? Coba lu sebutin aja, bikin gue minder. Di mana? Citibank. Ya. Kayak Tom Lembong. Iya kan? Orang-orang Citibank siapa? Johannes. Ini apa namanya? Yang megang dulu Niaga kan, Bang Niaga dulu. Iya. Robi Johan. Payonas. Robi Johan. Iya, Robi Johan. Tapi dia senior, dia lebih senior. Itu orang-orang yang brilian, orang-orang nomor satu di Indonesia tuh rata-rata dari Citibank dan only a few yang bisa. Juga kriteria sangat berat. Makanya gue sangat mengagumin dia karena dia memenuhi kriteria itu. Nah itu harus lo lakuin bro. Nggak, maksudnya itu berat. Ya kan? Citibank, ya gue juga pengen tahu juga sih. Orang dari Citibank tuh jadi apa juga. Tapi akhirnya gini Kang, dia inovator semuanya di situ. Cuma gini, lo juga mesti kita akui bahwa ternyata zaman kuliah kita, iya benar. terus zaman kita kerja ya,
di Citibank itu waktu itu, itu ada hikmahnya. Nah, korelasinya apa? Network. Oh, I see. Benar kan? Zaman itu kita belum bicara network. Kita belum bicara network, tapi kita punya teman waktu itu kan? Iya, benar. Sampai sekarang teman-teman kita sebetulnya kita masih ingat networking segala itu memudahkan segala sesuatunya gitu kan. Iya, nah ini buat anak-anak muda, adik-adik kita networking itu penting. Jangan kebanyakan main sendiri aja gitu ya, main. Iya. Sosialisasi penting banget. Itu hikmahnya ya. Nah setelah gue kerja, udah gue bilang, nih selesai, gue mau kerja musik, gue musik deh. Itu yang salah satu gue nggak punya itu ya. Jadi kerja sama orang, apalagi di perusahaan yang settle gitu ya, yang internasional. Jadi benar-benar kita tahu kemampuan kita udah sampai di mana dan kedepannya bisa seperti apa dan prosesnya kita tahu seperti apa, karena itu kan dia berdasarkan kriteria yang udah dibuat itu ya kan, merit system gitu ya. Jadi nggak semua orang tuh punya kemewahan untuk bisa maju dengan kondisi seperti itu. Betul. Benar. Ya alhamdulillah kita bersyukur. Dan begitu keluar dan ini gue lihat ya begitu orang kan rata-rata kalau dari Citibank, jebolan Citibank, ya dia jadi direktur apalah, jadi menteri, jadi apa, iya kan pasti, iya kan arahnya ke sana gitu, karena orang-orang itu orang-orang pilihan. Tapi kok lu nggak pilih ke sana gitu? Kenapa pilih musik lagi? Udah gitu harapannya apa? Nah itu dia. Coba. Itu dia. Gimana? Jadi ada satu saat, ini cerita yang gue suka pakai juga, sering gue ulang gitu ya. Ada satu saat di mana gue harus ambil keputusan. Waktu itu pada saat gue aktif di Citibank, kerja di Citibank, itu band Karimata sedang bagus-bagusnya. Benar. Iya benar. Waktu itu zaman Jazz Fusion kan. Iya. Lagi maju ya. Negeri lah gitu kan. Yang main festival, yang bass, Erwin Gutawa. Budi drum. Budi dulu yang pertama Uca Haryono. Itu keren. Terus Aldi, terus kemudian sekarang Budi. Jadi ada satu hari di mana gue harus ambil keputusan kan. Apakah gue dipromot untuk level yang lebih tinggi di Citibank? Betul. Atau gue main musik? Ya. Tapi itu momentum pasti. Itu momentum saat gue masih sampai sekarang. Gue harus ambil keputusan. Apa tuh yang bikin keputusan lu jatuh ke tahajud? Oh, subhanallah. Tahajud, terus gue doa begini. Hebat. Oke, orang sok tahu nih gue nih. Iya. Ya Tuhan, apabila besok hujan, aku akan main musik. Keren. Apabila besok terang benderang, aku ke Citibank. Aku teruskan Citibank. Iya. Tahajud, doanya begitu. Bangunlah, keesokan paginya. Nggak hujan, nggak terang. Iya. Mendung. It means 50-50 gitu kan? Artinya apa? Lo manusia harus ambil keputusan berdasarkan apa yang lo inginkan dan lo percaya. Iya, benar. Tuhan tinggal mendorong dari belakang. Apa yang pilihanmu itu. Ya gue ambil Karimata. Gue main musik bro. Iya. Pilihan gue, keyakinan gue di situ. Ya, bisa lah, hidup bisa lah, insya Allah. Iya, kan keren. Rezeki tangan Tuhan kan. Iya, benar, itu pilihannya nah, yang benar. Itu gue ingat pada saat itu pilihannya berat itu. Momen itu gue ingat banget. Tapi itu bagus banget ya. Aku kalau ngedengar itu, Tuhan ngebales ini urusan dunia ya, lo yang tentuin lah gitu ya. Lo pilih deh. Pilih deh. Jadi jangan sampai nanti kalau berkah gue dorong dari belakang. Betul. Kan gitu kan. Berkah. Kita diajarin begitu mulu kan. Keren. Iya benar juga. Dan lu di musik jadi orang yang mencapai prestasi ya on the top juga kalau menurut gue sih. Ya kita banyak manfaat yang gitu. bisa lu berikan. Iya. Oh begitu. Itu ceritanya. Tapi setelah di musik itu punya target nggak? Harapan optimalisasi atau apa gitu? Jadi, apa hanya main aja gitu? Iya, ya, tentunya dengan Karimata kan kita bikin album ada 5 album gitu. Sambil minum ya Kang ya? Iya. Nah, kita album gitu ya. Siap. Banyak juga nih. Enak. Thank you. Apa namanya? Karimata kan cukup aktif dong gitu kan. Bikin 5 album, main sama musisi top dunia ya, jazz, Bob James dan lain-lain. Nah terus tiba saatnya lagi nih, gue tertarik sama organisasi. Satu saat gue lagi di studio Pro Sound. Iya. Pro Sound. Iya. Ingat nggak Pro Sound? Ingat. Punyanya Pak Adi Nugroho. Iya. Di Jalan Jelambar tuh. Iya benar. Adi Nugroho kalau nggak salah klien dulu ya.
Ya, gue ditelepon sama Sadikin Sukra almarhum, Om Sadikin, Om Ikin, sama Bung Enteng. Wih. Mereka mencari anak-anak muda yang mau terjun ke organisasi musik, Papri. Benar. Waktu Papri. Benar. Terus berhasil lah gue dirayu sama mereka. Gue masuk ke Papri sekali belajar gitu ya. Iya begitu. Gini Bung Enteng ya, Chandra. Masuklah gue ke Papri, terus tertarik gue sama organisasi musik. Di situ mereka memperkenalkan hak cipta dan sebagainya. Mereka ajak training ke luar negeri, ke Belanda. Gue pikir, ini bidang asik banget nih gitu kan. Memperjuangkan hak orang, sekalian juga memperjuangkan kepentingan pribadi. Karena gue juga musisi, gue juga pencipta lagu kan. Iya itu. Jadi linear ya itu ya. Sejalan, linear kan. Keren banget. Linear kan. Iya benar. Ideal. Itulah makanya setelah gue refleksi ke belakang, gue selalu tuh antara main musik, berorganisasi, main musik lagi, berorganisasi lagi. Jadi akhirnya dua jalur ini gue tekuni sampai sekarang gitu. Bener. Begitulah cerita singkat itu yang gue belajar dari lo, kepentingan kita dan manfaat berorganisasi itu penting. Karena biar bagaimana kalau kita punya perjuangan, apalagi profesi ini ya, kita lakukan sendiri itu nggak bunyi. Betul. Harus kolektif, betul. Harus kolektif. Kolektif, profesional, dan juga yang mengikuti aturan main yang ada gitu ya. Betul. Kita juga harus layak untuk bisa memberikan masukan atau memberikan dorongan, ya kan? Bukan asal ngomong aja begitu. Betul. Itu keren. Begitulah. Ya, jadi sampai sekarang ya masih terus harus diperbaiki terus, apalagi kita masuk ke era digital nih Kang. Iya betul. Nah, sebelum sampai ke situ, ini dulu nih Chan, gue pengen nginget yang lampau-lampaunya dulu. Dulu kan gue sempet numpang ngetop sama Chandra nih. Jadi di UI ada yang udah ngetop duluan, Chandra Darusman. Waktu di SMA 3 Faris RM. Gue tuh nempel-nempel sama orang-orang yang begitu. Gue masih pencipta lagu. Dan lu dengan baik hati, lu terima lagu gue. Oh iya dong, keren lagunya. Iya, Panggilan Jiwa. Iya, kita duet kan di album gue yang kedua, nggak salah. Itu gue belum nyanyi waktu itu. Oh belum ya? Belum, pencipta lagu aja. Oh pencipta lagu aja ya? Iya. Oke. Keren tuh lagu. Bikin ini aja, bikin lagu sama sampel gitu ya. Oh demo ya? Demo gitu. Kaset ya? Iya. Jadi solo gue belum ada. Oh. Saf juga belum ada. Itu tahun 80 kalau nggak salah. 82 ya? 82. Iya. 81 82. Iya, habis itu baru gue bikin sama Adi Staff. Oh iya, staff sama Rinur ya? Iya, Rinur. Iya, gue ingat. Iya, sampai baru tuh dari situ gue jadi penyanyi. Oke. Terus sama Grace Simon juga ada kalau nggak salah. Ada ya, lagu lo ya yang kita rekam di musika itu ya? Yang lo rekamin. Maksudnya kalau nggak ada Chandra belum tentu lah, karena dia arrangernya Chandra, jadi dia enggak lah, kalau nggak gua pasti orang lain pasti yang tapi narik. Buat seorang gua pada saat itu yang baru mulai, itu pertolongan yang luar biasa yang gue gak akan lupa. Orang-orang yang berjasa sama gue tuh gue akan lupa, bro. Duet kita ya waktu itu ya? Iya benar. Selain pencipta lagu, duet nih kita. Iya. Ya, dan gue kan waktu itu kan ya boleh dibilang trennya waktu itu kan emang trennya fusion ya. Fusion ya. Makanya gue staff Wadi waktu itu juga jazz rock ya, fusion. Jazz rock pakai brass lagi ya waktu itu ya. Banyak pakai brass juga. Jadi ya aku ngejazz lah pada saat itu. Orang juga nih. Bisa masuk ke jazz, bisa ke rock, bisa ke pop. Gue gak akan lupa cantik. Sama-sama kita yang kolaborasi yang luar biasa. Itu mengangkat gue juga makin laku lagi dipakai sama penyanyi-penyanyi lain. Bikin band pengiring juga sama Adi Kang Reddy. Ngiringin penyanyi-penyanyi top pada saat itu bikin lagu, bikin album. Soal waktu lah waktu itu kan. Iya benar. Nah, yang aku tahu juga selain Casero juga kan apa aja tuh yang berhasil lagunya tuh? Kalau Casero tuh juga kan, Caseronya juga kan. Casero itu tahun 78 merekam lagu pemuda. Lagu pemuda ya. Sampai sekarang itu lagu. Waktu itu suasananya kan perpecahan ya di antara mahasiswa. Yang menginspirasi lagu pemuda? Ya, suasana perpecahan di antara mahasiswa kan. Ada yang pro pemerintah, ada yang pro anti pemerintah. Soal investasi asing di Indonesia terlalu dominan gitu kan. Banyak yang nggak tahu itu. Ya, jadi tahun berapa ya, Bang? Kalau Malari kan 74 ya. 74. Ya, ini after effect dari Malari waktu itu. Iya.
di mana yang bakar-bakaran pada saat bakar-bakaran waktu itu Pak Harto itu kan sangat membuka investasi asing ya, sehingga sepertinya Indonesia tuh sangat bergantung kepada satu negara saja, gitu kan. Nah di situ mulailah ada apa itu waktu itu Amerika? Jepang. Oh Jepang. Oh iya benar Jepang. Ya. Anti dumping itu. Betul, Jepang. Ya gitulah ada pengelompokan di antara teman-teman dari kita. Nah, muncul lagu Pemuda itu untuk yang pengen apalagi wartawan waktu itu. Wartawan itu iya benar. Itu memecah belah. Oh. Iya, jadi politik banget ya. Politik banget gitu ya. Nah, satu saat gue diundang ke ulang tahun PWI. Iya. Gue bikin lagu itu. Judulnya sebenarnya Wartawan dulu lagu. Wartawan. Nggak ada yang tahu ya. Kemana langkahmu menuju gitu. Mempertanyakan gitu kan. Iya. Kalian nih wartawan kok nulis kok ini sih apa namanya? Ngikut aja gitu ya. Apa namanya? Saling menyerang gitu ya. Hoax. Kata hoax dulu belum ada. Tapi tidak sesuai dengan realita gitu. Betul. Gue berpikir lagi bahwa kalau gue nyerang wartawan, karir gue bisa terancam nih gitu kan. Gue dimusuhin. Iya. Gue mikir deh, gue rubah. Wartawan gue ganti kata pemuda. Pemuda kemana langkahmu menuju? Netral dong. Iya betul. Netral kan. Betul. Sekaligus juga menghimbau teman-teman jangan berantem lah, jangan konflik gitu. Ini gue tulis di buku gue yang namanya perjalanan sebuah lagu yang gue bikin itu. Iya gue baca itu. Gue punya. Gitu. Gitulah kira-kira. Benar. Tasiro Pemuda itu, terus habis itu Karimata gitu kan. Iya. Terus sempat gue solo album ya, ada lagu Kau, lagu Kekumanku, terus lagu Kita, Indahnya Sepi. Gue ikut-ikutan situ deh. Ikut getop dia. Maksudnya pada saat bikin Pemuda itu kan yang bikin lagu, aransemen, lirik semuanya. Gue. Gitu. Itu lagu abadi sampai sekarang. Lagu perjuangan mahasiswa. Pemuda. Dan pada saat itu ya UI paling depan ya. Ya, lo boleh katakan boleh dibilang ya kalau bicara apa-apa ya UI lah. Demonstrasi UI apa semua UI ya. UI, yang pada saat malari juga kan yang Hariman Seregar kan UI. Semua di UI juga. Betul. Ya sekarang ya fast forward sekarang zaman berubah ya Kang ya. Dan lo di ekonomi gitu. Ya. Jadi bagusnya juga kan bisa melihat, aku ngelihat lagu-lagunya Chandra itu dalam bukan hanya emosi, ngelihat kondisi masyarakat seperti apa, misalnya kalau chaos atau apa kita marah atau bagaimana kita. Tapi ini karena lo anak ekonomi dan lo juga mungkin orang tuanya politik luar negeri gitu. Jadi wawasannya luas dalam menggarap lagu tuh, isinya jadi sangat bertanggung jawab menurut gue sih. Nggak hanya manas-manasin aja gitu loh. Iya kan? Pencerahan lah boleh dibilang, tapi yang punya kualitas yang mumpuni gitu. Kenapa? Karena background pendidikannya memadai. Benar nggak itu? Ya, ada nggak hubungannya? Lah ya. Apa mungkin gue terlalu mengada-ngada? Kita kalau bikin lagu kan apa yang keluarnya gitu ya? Kakak lagi. Apa yang keluarnya? Kakak lagi berenang. Oh. Iya nggak apa-apa, berenang aja kak. Mohon izin ya ngobrol sama. Ayah kira ikan pesut kak. Iya. Oke, tadi kita kembali lagi. Kita kalau bikin lagu kan bagaimana keluarnya ya. Benar. Ya, kita mau bicara tentang ini keluarnya gitu kan, nggak dipesan gitu. Benar. Iya kan? Iya. Yang tadi yang lo katakan tadi itu kan pengamatan lo gitu kan. Iya, benar. Gue sih nggak menyadari hal itu gitu kan. Iya. Apa gimana aja gitu kan keluar. Betul emang. Ya itu karena semuanya lu udah punya. Tapi kalau sekarang dipikir-pikir, ada nggak kontribusinya? Iya, gue pikir iya juga pendidikan yang seperti itu melahirkan suatu lirik lagu yang lebih. Iya. Ya, apalagi gue senang baca ya. Iya. Gue juga hobi baca. Memang kalau bicara sastra iyalah kita mau ngomongkan semua harus ke sana. Tapi ini ya lebih karena konten. Iya kan? Iya. Dia tahu permasalahannya. Ekonomi pada saat itu kan. Ribet kan pada sini, nggak semua orang tahu tuh. Marari orang ribut-ribut asal ngikut berontak aja, tapi masalahnya dia nggak tahu. Iya memang betul. Iya, topik-topik demikian memang
di mana-mana waktu itu ya. Iya. Awal-awal 80-an gitu ya, soal ekonomi, soal lingkungan hidup, soal persatuan, soal semangat generasi muda gitu ya. Ya itulah akhirnya lirik-lirik yang keluar tuh begitu. Jadi Casero akhirnya dikenal sebagai representasi mahasiswa. Gitu ya? Iya ya. Ya semua UI sih ya? Iya UI. Ada 3 ekonomi, terus ada sospol. Iya betul. FIS namanya waktu itu. FIS waktu itu ya? Iya FIS. Fakultas Ilmu Sosial ya? Dia sama gue. Terus ada kedokteran. Iya, Aswin. Keren-keren. Berbagai macam latar belakang. Ya pokoknya UI waktu itu yang kita banggain ya Casero lah. Bukan yang lain-lain. Apalagi Kang nggak ada tuh loh. Ada satu band lagi yang cukup eksis waktu itu, Solid 80. Solid 80 kita, kan? Iya benar. Tony Wenas ya, yang sekarang presiden Freeport ya. Adri Muhammad. Iya. Ya kalau gue ya karena solois ikut-ikut aja gitu di antara itu. Tapi ya pengalaman mahasiswa tuh penting banget ya. Di situ kita otaknya belum terlalu komersil ya, boleh dibilang idealis lah tanda kutip ya. Tapi ya kadang-kadang kita juga nggak cukup paham dengan permasalahan, tapi kita harus berkata-kata, kita harus berpendapat, harus bersikap gitu kan ya. Betul. Berpendapat ya, dan memang ya sekarang kita melihat budaya untuk baca itu menurun ya. Nah ini perhatian juga kita kan. Benar-benar. Jadi kita harus galakan juga sih ya. Iya. Jadi gue amatin gini, ada satu hal yang gue amatin soal pendidikan di Swiss gitu ya. Iya. Jadi anak gue tuh kan waktu itu SD ya, kelas 2 gitu ya. Berangkat dari Indonesia ya kelas 2 lah gitu ya, yang nomor 3. Itu lo bayangin ya Kang, di sekolah dia, SD nih kelas 2, itu sudah diwajibkan untuk membaca 10 buku Kang. Wih, kriterianya gimana? Walaupun itu tipis-tipis ya gitu ya, harus ada 10 buku yang dia harus baca 1 tahun. Dan bukan hanya itu, setiap habis baca buku dia presentasi. Kelas 2. Kelas 2, kelas 3 juga begitu. Walaupun dia hanya 2-3 kalimat. Ya buku ini tentang bagaimana lah, si kan, ini ringan lah gitu. Begitu kan. Tentang petnya dia atau iya, apa gitu. Betul. Jadi dari sejak semula dilatih untuk baca, memahami dan berekspresi. Keren. Nah ini satu hal yang kita nggak punya gitu ya? Kita nggak dapat waktu SD gitu kan. Kita ngafalin terus ya. Nah inilah suatu introspeksi buat bangsa kita gitu kan. Kita harus galakan gini. Tapi emang rumit ya kalau bicara pendidikan ya. Gue bukan ahlinya sih. Cuman kalau kita lihat. Mungkin aku bisa komentar dikit ya dulu. SD tuh gue nggak suka kesenian loh. Oh iya? Iya. Sebenarnya gue suka ngelihat seni, cuman cara mendidik kita berkesenian itu yang gue gak suka. Suruh tampil nyanyi gitu. Gue asing stupid gitu menurut gue gitu. Jadi gue nggak, kesenian gue jelek lah di situ gitu. Tapi bakat lo dari ayah? Dari mana? Iya, dari bokap. Oke, dari bokap. Dan itu ya setelah SMA mulai benar-benar ya main band dan sebagainya. Gue mulai pertama kali main band tuh kelas 5 SD jadi drummer. Oh iya? Iya. Oh iya, lu drummer ya? Drummer. Oke. Itu masih introvert tuh gue, nggak pede banget gitu. Oke. Tapi ya SMA begitu bergaul, ya, main, ngelatih, mulai udah tahu performance, ya coba-coba nyanyi lah. Apalagi SMA 3 waktu itu penuh dengan musisi ya? Betul. Nah itu tadi bagus banget tuh. Jadi ada lagi nggak hal-hal yang bisa diceritakan di sini ya, yang menyangkut pengalaman lu di luar negeri. Itu tadi kayak satu, itu tuh penting banget itu. Walaupun ya oke lah, kita bukan ahli di bidang pendidikan, tapi gue rasa itu relevan karena itu bicara bagaimana caranya dia membaca, dia memahami dan dia kembalikan lagi menceritakan, merepresentasikan. Betul. Dan itu kita nggak punya metode pengajaran kayak gitu. Ada lagi nggak? Selain itu juga dari sejak kecil anak-anak SD itu dilatih untuk mandiri. Dalam arti kalau nggak salah mulai kelas 3 apa kelas berapa gitu, mereka harus bisa ke sekolah sendiri, pulang sendiri. Diajarkan mandiri. Ya, karena mungkin di sana pengasuh atau pembantu itu mahal ya. Betul. Jadi mau tidak mau orang tua harus mengajarkan anaknya bisa mandiri gitu. Dan di sana gue perhatikan itu pagi-pagi ada aja relawan ibu-ibu
yang standby di pinggir jalan untuk kalau ada anak mau nyebrang di zebra cross. Jadi dituntun tuh anak. Iya. Tiap pagi. Diorganisir kali itu ibu-ibu relawan juga oleh ya, RT ya, oleh RT atau lurah gitu ya. Relawan ibu-ibu yang mau mendedikasikan waktu untuk sosial. Keren. Mereka daftar menjadi ya itu. Ada jobnya juga, ada jobnya, job list ya. Relawan ini semua ya, untuk supaya anak dilatih untuk berani nyebrang jalan. Dan belajar kalau ada mobil dia harus tunggu dulu sebelum menyeberang, dilihat kiri kanan baru dia tuntun ke seberang. Terus itu selama sebulan akhirnya anaknya udah biasa. Udah biasa gitu. Nah ini aspek kedua yaitu anak-anak dilatih untuk mandiri. Itu penting. Anak-anak dilatih udah mandiri tapi ada sistem coaching di situ. Itu dia. Iya kan? Dia dituntun ya oleh siapa? Oleh masyarakat juga. Kita kan umur-umur segitu dibiarin keliaran aja. Teriak-teriak. Yang punya supir diantar jemput kan? Iya kan? Iya itulah. Ya itulah bedanya. Ya, tapi ya kita nggak bisa mengatakan mana yang lebih baik gitu ya. Itu jelas itu lebih baik. Itu bagian daripada good governance ya maksudnya ya itu sedetil itulah kita ya. Punya semacam kayak memikirkan bagaimana cara mendidik anak supaya bisa semua punya kesempatan anaknya bisa berkembang dan semaksimal mungkin mandiri ya. Mungkin situasi kita kan lain ya, di mana kita punya luxury bahwa pembantu itu bisa kita bayar ya. Dan di sana sih nggak ada pakai pembantu ya. Mahal di sana. Kita mau. juga dulu kerja jadi di sana. Mungkin keterpaksaan juga ya. Iya benar. Kita di luar negeri kerja sendiri. Apa-apa sendiri. Betul. Gitu. Ke negara mana aja tuh Chan dulu? Kalau ya tau lah kita kan anak keluarga Deplu, gue ikut mulai dari mana? Ke Yugoslavia dulu. Lu dapet pos-pos yang itu ya? Yugoslavia, zamannya Tito. Joseph Broz Tito. Kemudian di situ gue kenal Jaya Subiakto. Karena orang tuanya dubes waktu itu. Dubes. Pak Subiakto dia tentara kan? Tentara AL kan? Angkatan Laut. Terus papi gue ininya salah satu Minister Council lah gitu. Setelah Yugoslavia pulang, berangkat lagi ke Meksiko. Wah di situ gue jadi gringo ya. Rada. Meksiko, habis itu beda ke Rusia, ke Uni Soviet, zamannya Brezhnev tuh. Pulang, masuk UI, terus berangkat lagi. Kalau liburan ke Swiss gitu, karena orang tua ditempatkan di Swiss. Pertukaran budaya itu apa yang bisa diambil kurang lebihnya? Nah, gini, jadi yang menariknya nih. Gini. Ini anekdot ya atau apa istilahnya? Ini kiat. Ya. Jadi memang beda ya kan ya, kultur Barat dan Timur. Betul. Ya. Kultur gotong royong dan tadi ya mandiri individual gitu ya. Dan budaya tepat waktu juga lain. Betul. Gitu. Nah, jadi gue berpikir begini, kita tuh nggak usah komplain, ya. Justru kita yang menyesuaikan diri. Kalau kita tinggal di Singapura, kita menyesuaikan diri pola hidup orang Singapura, orang yang profesional, orang yang menghargai waktu, ya. Kita nggak bisa tuh jalan pintas. Bener. Ya, mau ini jalan pintas. Nggak bisa. Orang gila dia kan. Suruh pulang loh. Iya. Balik ke Indonesia, kita mesti switch mental. Ya kan? Kita nggak bisa mengharapkan tuh tepat waktu. Gitu ya, mundur lagi ya. Tapi kalau nggak jadi orang gila deh. Tapi kalau ada urusan, kita bisa jalan pintas. Iya. Tolong temen dong ya, saudara, teman dimudahkan gitu kan. Iya. Jadi kita harus punya dual voltage istilah gua tuh. Iya, keren tuh. Ya, kita hidup di Singapura, kita tukar voltage-nya ke 110 misalnya. Ini baru gue dengar nih. Nah, kalau kita balik ke Indonesia, kita switch lagi voltage ke 220. Oh gitu ya. Ibarat voltase ya. Kita rubah. Kalau nggak frustrasi loh. Iya benar-benar. Culture shock. Kita nggak bisa. Kita nggak bisa bawa mental Indonesia hidup di Singapura. Iya betul. Atau bawa mental Singapura hidup di Indonesia. Iya. Bentrok itu culture shock. Iya. Kita yang harus menyesuaikan. Keren. Jadi kalau gue tuh kalau berangkat ya ada urusan apalah di Indonesia, di Jakarta ya, macet pasti kan.
Macet kan? Iya. Udah tahu kan? Tahu. Ya gue sediain buku di mobil. Oh. Gue udah sediain buku. Iya. Iya kan? Macet, gue baca buku. Tenang aja. Iya. Udah pasti macet. Bener. Ngapain lu marah-marah? Nggak maki-maki orang lu yang salah. Iya, maki-maki. Kalau lu maki-maki lu yang salah lah. Bener. Bikin dosa lagi. Kita buku aja dibaca. Nggak pakai laptop, kita bisa gitu. Gitu. Ini baru dengar nih solusi 2 voltase tadi. Ini perlu kita jadi catatan hari ini nih. Mungkin kesimpulan atau tips yang bermanfaat gitu. Karena seringkali kita kalau bicara luar negeri sama budaya kita tuh kita selalu menghina-hina posisi kita gitu, olok-olok, which is tuh gue benci banget gitu. Nah itulah. Which is gue sebagai orang Indonesia yang sering di luar negeri nggak gitu-gitu amat. Orang luar negeri juga nggak hebat-hebat amat. Bener. Waktu pernah di Jepang, gimana orang Jepang diululukan di Indonesia banyak bener. Iya kan dengan kekakuan dia, dengan proses dia apa ya? Susah gitu. Homogen banget kan masyarakatnya. Kita heterogen kan. Indonesia gampang ngajarin. Gampang. Iya kan fleksibel. Bro, tolong dong bro gitu kan. Iya kan? Angkat telepon ya, bakat kita juga jauh gitu kan. Betul. Lu bisa nggak tolong gua? Nah ini, dia bisa gampang. Dibalut nggak bisa gitu. Nggak bisa. 2 minggu lagi. Bener. Janjian sama gua 2 minggu lagi. Iya. Strict tuh. Berarti kan ada lain kan. Ada nilai tambahnya juga ya budaya kita gitu. Makanya ada plus minus ya. Iya benar. Yang paling benar adalah cari semua plusnya dari sisi voltase itu gitu kan ya. Iya, kita yang menyesuaikan dari sini cari positifnya, dari sini juga cari positif. Iya. Dan menurut tuh budaya kita juga banyak positifnya kan. Banyak, gotong royong ya, saling tolong menolong, ya kan? Ya, yang sering di luar negeri bisa ngomong kayak gini, jadi nggak nyalain orang kita aja gitu. Benci bener gue kalau nama dosa ya. Bukan soal itu, tapi kayaknya lu ke luar negeri belum melakukan perubahan yang signifikan buat bangsanya sendiri, udah menghina-hina gitu. Iya, betul. So what? Nggak ada solusi. Betul. Ya kan? Dan belum tentu yang dari sana tuh benar. Banyak yang salah juga. Iya. Gitu. Ya gitulah. Perjalanan hidup singkat dalam waktu singkat. Oh iya, ada dalam satu ini juga kehebatan Chandra Darusman. Dalam satu zaman dia tuh megang lagu-lagu iklan. Bikin lagu iklan. Zaman. Iya. Dia dulu punya perusahaan yang paling gede. Cipta Suara namanya. Cipta Suara. Dan memproduksi lagu-lagu iklan pada saat itu. Dia yang megang apa nih namanya trennya lah gitu lah. Coba cerita. Ya itu jadi gini. Waktu itu lo sampai punya kantor sendiri kan di Blok M? Kita punya kantor di Grand Wijaya. Bener. Ya. Waktu itu ada 3 pembuat jingle. Iya. Gue, ADMS sama almarhum Elva Seshoria. Dulu iklan tuh kalau nggak ke dia. Benar. Itu ada satu masa di radio. Dikit-dikit. Ada masa di radio itu iklan itu milik kita bertiga tuh. Iya keren, iya benar. Ganti-gantian aja kalau nggak Elva, Adi, gue gitu. Iya. Kamu bosan kan bikin lagu 1 menit. Akhirnya, nah ini dulu namanya Cipta Suara itu startup. Dulu istilah startup tuh nggak ada. Belum ada. Tapi itu ide yang baru. Metode yang baru. Tapi sama gitu kan, perusahaan baru. Lama-lama kita itu kalah bersaing gara-gara teknologi, disrupsi. Iya. Muncul yang namanya sequencer. Iya. Muncul yang namanya programming. Sehingga orang bisa bikin sendiri di rumah. Iya. Jadi barisan pencipta lagu kita itu akhirnya bikin sendiri di rumah. Iya. Nggak perlu studio lo. Nggak perlu studio gua, nggak perlu jadi barisan payroll. Bikin sendiri. Nah itulah contoh bahwa lagi-lagi teknologi ini disrupsi suatu keadaan gitu ya. Jadi startup ya akhirnya. Tahun berapa ya? Sekitar tahun 85-90. Iya ya. Alatnya apa aja tuh? Artinya masih alatnya Yamaha, DX7, sequencer ya? Sequencer, mulai muncul sequencer. Nah, kita bikin lagu kan dulu kan ya harus main langsung kan ya. Sekarang waktu itu ya teknologi berkembang, para pencipta lagu di rumah sendiri semuanya bikin video. Jadi ya itulah masa-masa pembuatan iklan itu. Iya. Lumayan duitnya kan? Bener. Lumayan. Bener. Iya. Iya pada saat itu sih nggak ada yang ngelawan ya. Lumayan. Dan orang kalau kepuasan seninya nggak sepuas kalau bikin lagu atau bikin album. Mungkin satu hal yang lain lagi tuh. Aku pengen nanya.
Di situ memposisikan diri sebagai apa tuh? Karena kalau sebagai musisi itu banyak puasnya kalau bikin lagu iklan. Ya, walaupun ada seni juga ya bikin lagu iklan ya, itu nggak mudah juga. Nah, jadi pendekatannya tuh profesionalismenya seperti apa tuh untuk menjadi seorang kreator di bidang musik iklan? Ya, kita harus bisa buat melodi yang benar-benar catchy, yang gampang diingat, gitu. Ulang sekalian lah, berulang-ulang gitu. Dalam waktu 1 menit. Apalagi kalau dipakai voice over tinggal 30 detik tuh. Ya, jadi dalam 30 detik kita harus betul-betul menggait kuping orang gitu, supaya mendengarkan lagu itu. Orang sebel kan dengar lagu iklan. Tapi kalau iklannya menarik, lagu menarik, orang jadi ikut nyanyi, gitu kan? Iya, benar-benar. Gitu. Itu ada seninya. Tapi lama bosan juga bikin satu lagu 1 menit doang. Gitu. Nggak sempet kita berekspresi musikal. Bener nggak? Aku bilang orang yang bisa berkreasi di situ musisi yang nggak kriterianya menurut gue ya nggak bisa pure seniman gitu. Tapi dia sense of business. Karena dia harus tahu kliennya yang briefingnya kan kan itu yang susah kan dia. Bener ya kalau begitu ya. Sehingga bisa mendapatkan berhasil. Udah gitu mendapatkan job lagi, akhirnya menjadi katakanlah ini yang paling banyak lah gitu. Ya gitu, masa-masa bikin iklan. Hebat ya. Nah, sekarang ini kalau bicara teknologi tadi kan sampai ada saat itu orang terjadi tapi nggak ada yang melihat atau menceritakan atau menjelaskan itu adalah disrupsi. Iya kan? Disrupsi. Iya. Sekarang ini baru itu. Tapi sebenarnya kejadian tahun 80 segitu udah kejadian. Udah. Kan? Disrupsi kan udah sepanjang umat manusia ya. Dengan keluarnya, dengan ditemukannya api, roda, akhirnya namanya kereta api, TV, radio itu semua kan teknologi yang dan distribusi kan, yang sebelumnya gitu. Sekarang juga dengan adanya artificial intelligence itu kan. Kita baru aja kan kita ngobrol soal artificial intelligence, bagaimana pengaruhnya terhadap profesi pencetak lagu ya. Karena yang aplikasi-aplikasi yang muncul tuh bisa bikin lagu slow kita. Kita nyuruh dia apa dia bikin tuh dalam waktu 2 menit. Nah ini timbul pro kontra yang mengatakan itu nggak lucu itu kan. Iya benar. Bikin lagu masa pakai mesin. Betul. Kreativitas masa diotomisasi. Otomisasi itu kan harusnya keluar dari inspirasi. Ya kan. Tapi sebagai alat bantu kita harus welcome lah sebagai alat bantu. Kita touch-nya harus ada gitu. Dan saya agak kaget pada saat itu kan lu kasih contoh pada saat pembukaan diskusi itu AI ya. Mana yang asli, mana yang AI. Iya kan? Gak bisa bedain ya? Nah, awalnya gue juga gak bisa bedain kan? Udah susah bedain ya? Itu kan bahwasanya yang tadi itu bisa nggak berlaku kan? Apa gitu? Human touch itu? Iya. Kita musisi loh bisa salah. Kamu salah tuh. Itu gimana tuh Cam? Saya tahu gue juga. Jadi kita boleh dibilang ya itu hanya alat. Dan gimana kita yang berkreasi itu adalah manusia. Inspirator adalah manusia. Oke, gue terima. Itu sejarah karena latar belakang egoisisme gue gila. Biar gimana manusia nggak boleh kalah dong. Tapi kan kejadian kita ada buktinya. Dan ini sekarang 2-3 tahun lagi kayak apa? Makin sempurna itu teknologi. Pasti. Makin ada ruhnya, soalnya dia bisa mengikuti keinginan kita, otak kita mau kemana? Iya. Itu bagaimana? Itulah makanya kita adakan diskusi baru-baru ini kan tentang artificial intelligence. Apakah bisa diakui sebagai suatu karya yang dilindungi secara hukum? Ya kan? Jadi ini lagi masanya lagi berkembang nih, lagi berkembang. Teknologi baru. Bagaimana dia beradaptasi dan bagaimana manusianya mengadaptasi karena seperti lagu yang kita contohkan kemarin dua-duanya kan upbeat ya. Jadi sepertinya nggak ada bedanya, nggak bisa kita bedakan. Tapi kalau mungkin lagu yang slow gitu ya mungkin udah kita masih bisa merasakan Tapi lagi-lagi teknologi akan semakin sempurna. Kita bisa pilih genrenya.
nanti lama-lama pilih semua apa ketukannya juga kita bisa pilih mau seperti apa, ya kan? Ya. Paling sekarang udah mulai kebiasaan kalau ada pesta-pesta korporasi, ada direkturnya ulang tahun, stafnya bikin lagu buat orang direkturnya dalam 2 menit. Bener. Apa ngebahagia direktur tuh? Bahagia dia. Oh, bahagia banget. Lagu, bro. Iya. Wah, ini naik pangkat tuh orang. Naik pangkat. Padahal sih gampang, dia tinggal ketik doang. Iya. Kamu bakat juga ya? Iya, bener. Apa dia nggak tahu? Besok naik pangkat ya, dia nggak tahu. Ya begitu kan. Kita sama-sama juga ya. Kita sama-sama sedang meraba. Iya. Ya, search in the dark gitu ya. Sampai di mana nih ya artificial intelligence bisa menggantikan manusia. Nah, gue cerita ya Chan ya, baru ada beberapa hari yang lalu ikut podcast itu di Bandung itu ada dia nanya gimana Bang Ikang ngelihat AI ini. Untuk ini manfaat atau ancaman gitu loh. Gue bilang salah satunya yang gue inget ya, ibu pernah bilang, adakah sekarang ya pasti kita belain manusia tuh yang paling utama karena dia kreatornya, dia inspirasi dari dia semua. Yang kedua gue bilang belum ada tuh lagu yang hits karena AI. Pada saat itu diiyakan sama ide, iya benar, jadi pendapat gue dibenarkan. Tapi gue minta koreksi dari Wisnu. Ada nggak lagu yang hits karena AI? Mungkin aja. So begini, sebelum menjawab itu, situasi kemampuan teknologi sekarang sedemikian rupa itu belum bisa mendeteksi apa lagu ini pure manusia atau ada intervensi AI. Belum bisa ya. Artinya apa? Artinya bisa saja apa yang kita dengar di Spotify atau di Apple Music atau di mana-mana hits itu buatan AI. Kita nggak tahu. Jadi gue nggak bisa jawab pertanyaan. Mungkin aja ada hits yang sudah ada dan masyarakat senang itu buatan AI. Kita nggak tahu, nggak ada alatnya untuk mendeteksi ini AI itu bukan. Belum ada sampai sekarang. Kalau di teks sudah ada kemarin waktu kita seminar AMI itu kan, Profesor Rami mengatakan kalau dunia teks, dunia universitas bisa itu ya. Itu bisa. Algoritmanya tuh lebih bisa mengejar sampai ada alat yang bisa mendeteksi. Ya. Betul. Ini paragraf ini ngambil dari buku apa gitu. Betul. Bisa. Tapi lagu belum. Karena lagu itu rumit ya. DNA-nya rumit, banyak sekali. Algoritmanya banyak sekali. Elemen-elemennya banyak sekali. Nuansanya itu luas spektrumnya. Itu belum ada alat yang bisa mengcapture gitu atau mendeteksi bahwa ini adalah buatan manusia terbuka. Tapi akan ke sana nanti. Iya sih. Gini Chan, kalau gue misalnya ini otak nakal-nakalan gue nih, kalau bicara apa ya, gue nggak bicara apa tuh namanya etika lah gitu ya. Sebagai musisi. Jahil lah ya pokoknya lah. Jahil lah gitu ya. Sekarang ya gue bikin lagu banyak aja AI dengan berbagai genre. Gue rubah-rubah dikit aja. Betul. Gue kasih nama gue. Iya. Itu bisa hits tuh. Udah dilakukan. Udah dilakukan. Bahkan ada gue tahu ada pencipta yang tadinya dia cuma mampu bikin 1 lagu sebulan deh. Maksimal 2 lagu. Iya. Tiba-tiba bisa bikin 50 lagu sebulan. Iya. Nggak salah juga. Alatnya ada di depan mata. Apalagi nama dia gede gitu kan, bisa jadi kan dia terkenal sebagai pencipta. Maksudnya ada kan pencipta tertentu misalnya kayak Pai gitu kan ya, dia kan tergolong apa tuh kalau hits tuh dia Pai gitu ya, papan atas paling mahal dan juga lagunya hits semua gitu loh. Kalau dia mau melakukan itu kita nih iya kan, jadi lebih banyak opportunity-nya, lebih banyak kemungkinan hitsnya, lebih banyak dan orang pasti percaya. Karena emang dia udah labelnya udah tinggi, dia punya IP. Jadi, makanya nggak ada alat itunya kan, alat deteksinya kan, belum ada kan. Begitu ada. Dan menurut gue, ya itu nggak apa-apa karena menang-menangin manusia juga sih. Ya nggak apa-apa lah. Nggak tahu sih menurut gue. Ya nggak apa-apa. Kalau semua orang melakukan itu juga nggak apa-apa. Ya, kan, ujung-ujungnya kan dinikmatin orang. Itu dia. Orang nggak mikir-mikir juga kan. Gitu kan. Ini dari mana mesin robotik ya kan. Yang jelas. Apalagi lagu-lagu sekarang kan yang hits banyak kan yang pengulangan gitu. Iya betul. Lebih looping ya. Lebih kayak robotik gitu. Itu kan lebih gampang. Yang jelas konser mungkin nggak bisa diganti AI gitu.
Share. Ya, lo tampil di panggung, ya kan? Itu asli lo kan? Ya sekarang ada sih memang halogen. Ada, kemarin Tantowi ngomong. Betul, bahwa ABBA itu yang tampil adalah replika. Orang biasa ya itu bergerak di belakang panggung, tapi yang muncul dari panggung itu image-nya si ABBA waktu zaman dulu. Betul. Nah, orang katanya appreciate itu. Iya. Tapi gua pikir lama-lama orang bosan juga, orang itu ya? pengen tahu ada yang bikin kesalahan di atas panggung, ya. Betul. Komunikasinya itu. Betul. Ini kita diskusi nih ya. Iya. Ya kita mesti Gue dari sisi yang pragmatis nih. Iya. Kita mesti beraba-raba gimana nih teknologi. Betul, kan? Itu betul banget. Tapi ya orang kan pengen bernostalgia doang. Jadi. Iya kan. Dapat ya. Iya kan. Yang jelas. Ya lah gayanya kan aktor itu bergaya seperti ABBA itu kan. Tampaknya badannya ABBA. Oh udahlah dia puas lah dia. Dia bernostalgia. Nah kayak itu kan bicara hologram ya. Itu ditampilan di situ. Ya sepertinya kayak sekarang lah. Chan. Orang jelas-jelasan dia declare gue operasi nih, dulu gue jelek sekarang gue cantik, dibeli juga orang, terkenal juga, dikejar-kejar juga, direbut-rebut juga. Apa bedanya dengan asli apa yang bukan? Esensinya sekarang menurut gue udah bergeser. Iya, yang penting kelihatannya sekarang now. So sejarahnya apa bagaimana, latar belakang bagaimana, itu kayaknya hampir nggak penting. Ya orang terima aja kan. Jarang kan orang yang bilang, oh dulunya dia begini sekarang keren banget deh, top banget sekarang begitu. Enggak. Orang udah terima sekarang udah begitu. Keren bu. Bener gak? Nilai-nilai bergeser ya. Penilaian preferensi bergeser ya. Makanya orang pede operasi sebenarnya. Iya kan? Karena dia beli sesuatu dengan pengorbanan tertentu, ada hasilnya. Jadi seperti itu. Ya, itu kenyataan ya yang kita lihat sehari-hari ya di mana-mana ya sekarang ya. Ya perlu kita sikapi mana gitu. Tapi ya ini bukan soal alim atau soal apa. Iya, nggak apa-apa. Ini kan kita namanya ngobrol asik nih. Gue sengaja menginin yang kontroversi supaya asik juga keluar dari. Jadi lo kan ininya bagus punya argumentasinya. Iya, jadi akhirnya kembali ke hal-hal yang fundamental kali ya, yang azazi, yang fitrah, bahwa di segala macam agama selalu dikatakan segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Betul. Ya, kalau kita sudah melebihi yang wajar, itu sudah mulai menyimpang. Dari fitrah, kodrat sebagai manusia gitu. Benar. Kita dikasih apa adanya begini, ya terima dong ya. Masalah kita mau berubah, mau kita hidung pesek gini mancung, ya itu kita nggak bisa ngomong apa-apa ya. Iya. Itu pilihan dia kan ya. Jadi harganya juga dengan perbedaan pendapat. Pendapat silahkan mau. Cuman ya kalau lu nanya gitu kan, ya kita ingat aja kita diajarin sama guru agama kita kan. Iya. Segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik ya. Nggak, makanya lu tetap jadi abang lu ngomong lu tuh konsisten. Aduh, gua ajakin kemana aja tapi jawabannya tuh emang keren gitu. Segala puji milik Allah lah ya. Benar subhanallah, keren banget. Nah gini Chan, satu lagi nih. Kita sering bicara masalah ekosistem. Ya. Kaitannya sama musik. Ya. Menurut lo tuh yang ideal, bisa nggak cerita ya mungkin 5 menit ekosistem yang kita dambakan yang ideal tuh seperti apa? Karena menurut gue tuh lo salah satunya orang yang bisa representatif untuk menjelaskan soal ekosistem musik khususnya di Indonesia tuh baiknya seperti apa, kita kondisinya seperti apa, kita berproses seperti apa, target kita seperti apa. Boleh nggak ceritain? Jadi ini buat gue juga nih. Iya. Jadi kalau namanya kita bicara ekosistem, istilahnya ekosistem. Iya. Kita kan baru tahu itu waktu kita belajar biologi kan? Iya, betul. Benar nggak? Benar. Iya kan? Analogi itu kan? Kan ekosistem hutan. Betul.
ya dengan ekosistemnya. Betul. Tapi juga di dalam hutan itu ada yang namanya parasit-parasit kan. Iya. Yang juga muncul secara organik. Betul. Betul kan? Nah, cerdas kan? Iya. Enggak benar-benar. Nah, kita baca gue belum dapat jawaban soalnya. Biologi kan? Iya, benar. Jadi selalu ada dalam ekosistem kita musik. Segimanapun kita coba menata, pasti tetap ada parasit-parasit yang mengganggu. Nah, selalu tantangan kita adalah bagaimana membersihkan parasit itu. Ya, pembajakan itu parasit. Iya. Ya nggak? Penjiplakan itu parasit. Betul. Teman-teman musisi nggak mau ikut aturan, parasit juga. Betul, ya kan? Iya. Nah, betul. Berarti harus ada yang mencoba membersihkan, membereskan, meluruskan. Dari situlah fungsi organisasi. Iya. Karena seperti lu bilang tadi kan, kita nggak bisa berjuang sendirian. Iya. Kita harus berserikat. Gitu. Betul. Nah, makanya tim FESMI, ada PAPRI, ada LMKN, yang mana memang belum sempurna ekosistem kita, tapi inilah penggerak-penggerak yang ingin membereskan, mengatur, menata munculnya parasit-parasit tadi. Betul. Sama seperti biologi kan? Iya. Jadi di satu pihak yang katakanlah sebelah kiri parasit-parasit itu harus dimusnahkan. Di sebelah kanan penunjang-penunjang yang bermanfaat itu didorong, betul. Itu dihidupkan, itu dibina, itu didukung. Kayak begitu ya? Betul. Jadi kalau ada tumbuh-tumbuhan misalnya gitu kan, benar-benar. Ada ya. Karena banyak sekali nih kalau bicara musik nih luas tapi banget. paling nggak analoginya kayak begitu lah. Iya. Paham tuh. Iya. Kan urusan musik itu hanya 3. Gimana? Kalau menurut gue ya. Betul. 2 hak dan 1 kewajiban. Iya. Tanggung jawab. 2 hak dan 1 tanggung jawab. Pertama, hak atas karya. Yang kedua, hak atas profesi. Bagaimana kita mengupayakan bahwa karya kita itu bisa dilindungi. Makanya ada hak cipta. Iya. Yang kedua adalah bagaimana profesi kita itu dihargai. Iya. Nah, itu hak profesi. Betul. Nah, yang satu ditangani oleh LMKN, yang satu oleh serikat. Benar. Yang satu lagi adalah kita sebagai musisi punya tanggung jawab. Iya. Tanggung jawab untuk tampil secara profesional. Terus meningkatkan diri. Iya, betul. Terus training. Betul. Terus membina kita. Terus meningkatkan selesai. Nah, ini harus dikelola gitu kan. Nah, kita punya di musik ini namanya FESMI. Benar. Ya, yang memikirkan soal hak profesi. Nah, kita punya LMKN. ini gue keren nih. Dia masukin kategori nih sekarang. Iya. FESMI jadi tugasnya untuk meningkatkan pelindungan profesi. FESMI itu Federasi Serikat Musisi Indonesia. Iya. Sekarang ketuanya Yofi. Yofi. Yang bikin Canda Darusman. Yofi ketuanya Ikang Fauzi. Aku dukung dia waktu itu. Nah, ini kan mereka terus berjuang. Iya, betul. Memang perjuangan ini sebenarnya bukan dimulai oleh FESMI, tapi juga sudah dimulai oleh senior kita sebelum-sebelumnya. Almarhum Paul Huta Barat, betul. almarhum Sadikin Sukran, institusi besar semua dulu. Yang belum dalam suatu organisasi lah. Gitu. Ya. Nah, FESMI ini meneruskan sebenarnya perjuangan mereka. Ya, tapi perjuangan masih berlanjut. Nah, tadi ada LMKN, hak cipta, hak profesi ditangani oleh FESMI, pembinaan harusnya ditangani seyogyanya oleh PAPRI, ya, yang meningkatkan training segala macam. Nah, kembali ke ekosistem tadi, bagaimana kita mendukung dan kita mencari anak-anak muda yang mau terjun. Tapi aku nih, tadi kan ada maaf nih supaya jelas sih saya. Buat yang teman-teman yang anak muda ya. Pertama kan FESMI itu bicara organisasinya. Jadi benar-benar kita gali potensinya, profesionalitasnya, arahnya mau kemana, ya kan? Mencari pelindungan profesinya, BPJS-nya, kesehatan, kesejahteraannya ke arah situ. PAPRI itu bicara pembinaan kemampuan. Betul. Si artis dalam berkiprah lah di dalam kemampuannya bermusik dan sebagainya. Satu lagi yang AMI apa itu? Kalau AMI itu sebenarnya keempat, itu apresiasi ya. Jadi ada 3 tuh nggak salah abis. Iya, kan ada LMKN itu apa? LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Nah itu. Yang membukukan royalti itu. Nah itu terus diperbaiki terus. Tapi ya terus tiap tahun meningkat terus royaltinya. Benar. Jadi hak cipta oleh LMKN, hak cipta hak mengumumkan hak penayangan. Kemudian hak profesi oleh FESMI. Pembinaan profesi, training, kemampuan, skill itu PAPRI. Walaupun dalam praktek
bisa saja overlapping ya. Nggak apa-apa. Tapi tujuan core-nya itu harusnya begitu ya. Nah, untuk apa? Untuk tadi memperbaiki ekosistem, membersihkan, meluruskan, menata kembali parasit-parasit yang timbul di dalam ekosistem kita. Keren banget ya. Kalau lu jadi menterinya tuh beres tuh. Iya kan? Yang tugas 3 hal itu kan sekarang overlap itu sekarang. Jadi masing-masing nggak bisa mencapai target secara maksimal. Tapi kalau diatur sama seorang ada leadership itu yang baik, memimpin itu masing-masing punya program, saya rasa bisa itu semua dilakukan. Karena jelas itu targetnya semua jelas. Memang seorang Chandra yang berkemampuan seperti menteri ini yang seharusnya hadir di situ. Ya mudah-mudahan ke depan tergerak ya untuk bisa yang tiga-tiganya itu bekerja sama dan benar-benar membagi 3 kriteria tujuan itu. Makanya kita sekarang kan manfaat buat musisi. Kita berusaha untuk mencari anak-anak muda ya. Betul. Rasanya sih kita berhasil juga di FESMI mencari anak-anak muda yang punya perhatian ya. Betul. Boleh dikatakan kita cukup berhasil lah. Iya. Muncul Yovie Widianto, muncul Febrian, keren. muncul Enda, Holil. Kemarin mereka udah bisa tampil presentasi gitu. Keren. Jadi cara bicara, cara berpikir keren. Nah, itu tugas kita sekarang. Hebat. Itu kalau bicara royalti ya, sampai sekarang kenapa sih masih belum ada kepatuhan masyarakat, IO ya. Iya. IO nggak semua bayar, makanya timbul perdebatan kemarin kan. Benar-benar. Mau nagih langsung capek gue LMKN. Bener, sampai ada bisa kayak begitu ya. Jadi nggak menyelesaikan masalah juga, jadi permasalahan jadi makin lebar. Iya, sebenarnya orang lupa bahwa sebenarnya kalau dilihat sebenarnya yang salah itu peraturan atau pelaksanaannya. Nah itu dia. Sebenarnya salah yang sebenarnya yang mengakibatkan ini sebenarnya pelaksanaannya tidak baik, peraturannya udah benar. Pelaksanaan tidak baik karena tidak ada kepatuhan. Betul. Tidak ada kepatuhan karena penegakan hukum di Indonesia ini masih belang-belang kan. Penegakan hukumnya, orang nggak patuh, IO pada nggak bayar royalti. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai lagi bayar. Dengan adanya aplikasi LMKN ya itu khusus yang bikin jadi kita tersendat-sendat nggak bisa optimal ya. Betul. Royalti ya. Iya. Dan itu kan sebenarnya kayak yang lo bilang, kalau ketiganya itu bisa benar-benar optimal, fokus kayak LMKN tadi kan itu tugas LMKN membenahin ini kan. Kan kalau dia kurang kuat dibantu sama menterinya lah gitu loh. Ini kebanyakan juga kita pejabat-pejabat yang di situ juga nggak paham juga sih. Ya sebenarnya kan administrator ya. Jadi tugasnya organisasi bermitra dengan mereka. Kita harus mengutarakan apa yang dibutuhkan, regulasi apa yang dibutuhkan oleh musisi. Itu tugas kita kan. Betul. Supaya mereka merumuskannya. Betul. Karena mereka administrator kan. Betul. Tugas administrator ya membuat regulasi. Ya, pemerintah. Betul. Tapi peran dari kita memberikan masukan, harus begini-begini. Masalahnya di antara kita suka nggak kompak. Iya benar. Itulah musisi ya. Jarang yang bisa switch voltage. Jadi ini podcast ini nih sangat bermanfaat buat para musisi nih. Jadi kalau kita mau benar-benar menjadi musisi yang benar-benar sustain gitu loh, profesional, ya ada baiknya belajar dari pengalaman Chandra Darusman ini. Gue rasa sangat signifikan. Terakhir bro, gue minta kira-kira tips apa aja nih buat para musisi, khususnya para musisi muda nih, supaya mereka lebih pede lagi ke depan untuk jadi musisi yang berkualitas, yang bisa memberikan manfaat buat masyarakat dan juga punya dedikasi dan juga profesionalitas yang mumpuni. Iya, memang tips yang saya bisa dari pengalaman gitu ya itu aja. Ya kita harus mencintai apa yang kita tekuni. Bener. Ya, dan kita harus percaya diri bahwa inilah jalan hidup kita, pilihan kita. Tapi kita juga harus introspeksi. Kita punya bakat nggak di situ? Kita punya kelebihan nggak di situ? Kita harus jujur sama diri kita sendiri. Jangan sampai kita memang tidak terlalu bakat, tidak terlalu mampu dan bukan bidang kita memaksakannya. Sehingga timbul gimmick-gimmick yang tadi itu memaksakan gitu kan. Tapi saya yakin anak muda generasi mendatang ini
lebih pintar dari generasi kita. Pasti. Dan itu wajarnya begitu. Kita yakinin kan? Gitu, harus begitu. Dan mari kita betul-betul memahami bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang benar-benar diberikan rahmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Betul banget. Jangan disia-siakan gitu ya. Tantangannya memang lebih besar daripada generasi sebelumnya. Kalau generasi sebelumnya adalah melawan penjajahan, kalau generasi sekarang adalah melawan diri kita sendiri, melawan hawa nafsu, melawan konsumerisme. Ya, itu memang tidak mudah untuk melawan diri sendiri. Tapi tipsnya adalah percaya diri ya, dan temukan apa yang menjadi minat Anda atau kamu ya, dan gelutilah itu ya, dan insya Allah sukses. Wah, itu keren banget. Terima kasih. Kang, terima kasih Kang, ya. Terima kasih diundang ya. Ini pasti banyak manfaat banget nih. Kang Fauzi, terima kasih. Canda Darusman. Nanti kita ketemu lagi di acara Ngozik selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.